Biasanya nanti kalau misalnya sebelum disubmit, apabila ada tabel yang kosong dan lain-lain, pada saat submit akan muncul Bapak dan Ibu errornya. Errornya di mana? Nanti akan muncul misalnya ada error ketika lupa mengisi periode misalnya atau lupa mengisi pemberi tugas dan lain-lain. Biasanya nanti akan diinfokan pada saat Bapak dan Ibu setelah submit. Ada muncul tanda merah yang menyatakan itu harus diperbaiki. Tapi kalau misalnya tidak ada, biasanya langsung submit dan nanti akan menunggu konfirmasi untuk wawancara yang biasanya diinfokan di email yang sudah didaftarkan di dalam aplikasi Symphony ini. Jadi tadi saya sarankan Bapak dan Ibu untuk menggunakan email yang sering digunakan atau email yang sering digunakan untuk bekerja agar nanti apabila ada informasi ataupun apabila ada pemberitahuan terkait dengan ujian, wawancara, terus kemudian adanya pembayaran administrasi untuk wawancara, untuk ujiannya, maka akan langsung dikirimkan melalui email yang sudah didaftarkan. Nah, ketika nantinya Bapak dan Ibu sudah selesai, biasanya nanti akan ada muncul di sini history. Sudah sampai mana kegiatan atau sudah sampai mana vibe ini diproses. Biasanya nanti akan muncul di sini adalah penilaian oleh eh, majelis kejuruan ya Bapak dan Ibu yang akan menguji nantinya pada saat wawancara untuk mendapatkan insinyur profesional. Nah, ini ketika nanti Bapak dan Ibu sudah mendapatkan VAIP ataupun sudah mendapatkan insinyur profesional, langkah selanjutnya adalah Bapak dan Ibu harus mengupload di sini, yaitunya mengupload sertifikat insinyur profesionalnya untuk mendapatkan STRI. Jadi alurnya adalah Bapak dan Ibu untuk mengisi VAIP terlebih dahulu, kemudian melakukan submit, dan kemudian melakukan ujian wawancara untuk mendapatkan IPP, IPM, dan IPU. Selanjutnya adalah Bapak dan Ibu mendaftarkan VAIP-nya atau mendaftarkan insinyur profesionalnya untuk mendapatkan surat tanda registrasi insinyur. Jadi nanti surat tanda registrasi insinyur ini bisa di-download dan seluruhnya bisa di-download di dalam aplikasi Symphony. Demikian terkait dengan penggunaan ataupun eh, terkait dengan keanggotaan di program Insinyur Persatuan Insinyur Indonesia untuk mendapatkan insinyur profesional. Badan Ibu. Kami membuka pertanyaan kepada Bapak dan Ibu apabila ada pertanyaan terkait dengan vibe ini atau insinyur profesional atau boleh selain dari vibe apabila mungkin ada yang masih ingin ditanyakan terkait dengan dokumen RPL sebelum nantinya kita akan asistensi atau bimbingan dari dokumen RPL yang Bapak dan Ibu bawa hari ini. Dipersilakan Bapak dan Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Alex, Selaku Kaprodi. Yang kami hormati Bapak Ibu, dosen pembimbing, rekan-rekan baik yang hadir secara online maupun yang offline, satu angkatan. Perkenalkan nama saya Zulkarnain. Saya baru datang tadi Pak dari Palembang. Ya, jauh-jauh hari ini untuk mengikut secara langsung. Kepingin tahu apa itu penjelasan mengenai PAIP. Jadi sebelum ke PAIP, saya sedikit mengulas yang apa disampaikan Pak Alex tadi terkait dengan surat pernyataan, Pak. Saya
kemarin selesai S1 itu tahun 1997, 28 tahun yang lalu. Sangat banyak sekali dokumen, eviden, file yang sudah lenyap. Jadi Bapak sampaikan tadi maksimal 15. Kalau 15 mungkin tidak semua tercover. Apakah bisa Bapak dalam satu surat pernyataan disampaikan 3 item seperti pernah menjadi asisten dosen tahun sekian, pernah menjadi ini dalam satu surat pernyataan supaya bisa terakomodir 15 kata Bapak tadi. Yang pertama. Yang kedua, kami juga kan sekarang sedang eh, membuat RPL dan ingin menghitung sendiri. Bapak jelaskan, tapi kami mungkin poin-poin item nilai-nilainya seperti apa tadi belum tersebutkan. Cara menilai sendiri skor eh, yang tadi Pak, yang pipe tadi Pak ya. Yang ketiga, yang disampaikan Ibu tadi cukup rinci Bu, tapi kami ya namanya usia Bu, saya tidak terekam begitu jelas. Ya mungkin kalau ada petunjuk, jadi bisa kami seksama sepulang ini bisa membaca informasi-informasi seperti apa. Saya belum 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 bisa mengikut secara cepat tadi ya Bapak Ibu, walaupun buka buka laptop Ibu semangat sekali menjelaskan sehingga saya juga lihat kiri kanan teman-teman juga sama-sama saling lihat gitu Bu. Mungkin itu saja Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Pak Zulkarnain ya. Memang Vibe ini sebenarnya persis sama dengan RPL, tetapi ada pilihan, itu saja bedanya. Jadi ada satu kolom nanti yang berbeda dengan RPL. Karena di sana ada yang kita pilih 1 sampai 7 seperti yang disampaikan Pak Alek tadi, ada komponen W, komponen P, ya Pak ya. Nanti itu yang dipilih, di RPL tidak ada. Satu lagi di Vibe itu harus ada nilai proyek. Nah di RPL tidak ada. Nah buku panduannya ada. Nanti Bu Trisa di-share ya. Ada panduan penulisan buku Vaib. Sebelumnya kami cetak, Pak. Kami cetak, kami bagikan. Tapi sekarang efisiensi. Nggak boleh lagi. Makanya nanti kita kasih saja filenya. Nanti Bapak Ibu bisa download. Bagaimana cara pengisian Vaib itu. Cukup, Pak ya? Pertama selesai, pemilihan kedua selesai Pak ke prodi Pak ya, selesai katanya langsung bisa ujian Bapak bilang Iya, tadi gitu. tamat, Pak. Begitu. Ya udah Pak. Ya, terima kasih Ya, Pak. ya. Baik, tadi Pak Julkarnain 15, tadi 15% ya Pak. Ya, 15% dari total yang kita klaim tadi boleh pakai surat pernyataan begitu. Bukan 15, 15%. Iya, begitu ya Pak. Surat pernyataan boleh sama, tapi untuk klaim yang kebetulan sama ya kita upload berkali-kali begitu. Iya, begitu Pak. Soalnya tadi soal misalnya jadi asisten dosen selama beberapa tahun begitu ya. Boleh satu, tapi tahunnya nanti begitu kita klaim tahun ini kita klaim lagi gitu. Kita upload lagi. Jadi tadi seperti pendidikan formal begitu ya Pak. Ijazah dan transkrip nilai kita combine dulu, dikompres, lalu nanti diupload begitu. Satu klaim, satu uploadan begitu ya. Jadi memang eh, perlu perlu waktu Pak dan upaya begitu ya, mengkompres dulu supaya tidak terlalu besar. Lalu begitu kita klaim tadi organisasi profesi kita tulis PII Sumsel begitu ya, atau PII Palembang 2025 sampai dengan sekarang begitu. Langsung kita upload apa PDF KTA-nya Pak, begitu, gitu ya. Masyarakat Transportasi Indonesia, gitu ya. Langsung juga kita upload KTA-nya, begitu. Jadi itu maksud Bu Trisa tadi, begitu kita klaim satu kegiatan, lalu kita siapkan dokumen pendukungnya. Yang tadi yang 15% adalah yang kemudian diganti dengan surat pernyataan begitu. Mudah-mudahan jelas ya, Pak. Ya.
Dipersilakan kepada Bapak dan Ibu yang masih ingin bertanya terkait dengan boleh di luar dari Vibe ini Bapak. Terima kasih, eh, Bapak Ibu dosen semua. Ada satu pertanyaan yaitu mengenai bukti tadi, Prof. Alex. Jadi bukti ini sejauh apa yang bisa diverifikasi nanti saat ujian? Karena contohnya kan memang banyak pekerjaan itu sudah terlalu lama. Kemudian sebenarnya laporan ada, jadi pekerjaan-pekerjaan yang tempo lalu itu kadang kontraknya itu secara pribadi. Tapi ada laporannya dan hanya tercantum tanda tangan kita sendiri gitu. Apakah itu masih bisa terverifikasi sebagai bukti dari apa pengalaman kita untuk praktek keinsinyuran gitu. Terima kasih. Ya saya aja lah. Saya aja jawab Wika ya. Ini pertanyaannya untuk Vibe apa RPL, Pak? Nah, tergantung kepada yang menguji. Kalau RPL biasanya kan ujiannya harus offline ya, karena harus membawa dokumen. Nah, itu tergantung kepada yang menguji. Paling tidak, Bapak Ibu harus bisa menunjukkan bahwa Bapak Ibu adalah seorang sarjana teknik. Pasti ada ijazah asli. Nah, ini biasanya yang tidak boleh tidak ada. Nah, untuk pekerjaan, nanti kan banyak sekali yang ditulis, Pak. Mungkin ada 50, 100. Paling tidak 25%-nya ada yang dibawa. Kalau nanti ada hal-hal yang mencurigai dari pembimbing ataupun penguji saat ujian, itulah ada referensi. Ada 3 nama yang Bapak referensikan untuk kita tanya. Nah, jadi kalau memang tidak ada yang mencurigai, kami percaya, ya sudah tidak masalah, Pak. Tetapi pasti harus melihatkan ijazah. Tapi kalau sesuatu misalnya Bapak mengklaim saya pernah membangun bandara Soekarno-Hatta misalnya, kami nggak percaya, kami minta buktinya. Tapi kalau kami percaya tidak apa-apa. Nah, itu kalau RPL. Nah, kalau FAIB pengalaman saya karena FAIB ini sampai saat ini ujiannya masih online, Pak. Nah, kalau online biasanya hanya meminta bukti pernyataan, kemudian Bapak membuktikannya adalah dengan memberikan pertanyaan. Misalnya saya kebetulan MK Elektro ya, Majelis Penilai Teknik Elektro, misalnya mengklaim saya pernah membangun eh, pembangkit atau PLTS di daerah Nusa Tenggara Barat misalnya. Nah, kalau mereka pernah membangun, pasti mengerti bagaimana cara desain perencanaan dan seterusnya. Ketika kita tanya, mereka bisa menjelaskan, maka pada poin itu dinyatakan lulus. Tetapi biasanya untuk IPM harus ada satu proyek yang dianggap Bapak Ibu paling menguasai. Hanya di sana saja ditanya. Kan proyek kita banyak sekali, misalnya ada 30, nggak mungkin semuanya dipresentasikan. Presentasinya hanya 10 menit. Hanya satu proyek saja yang disampaikan, itulah yang akan ditanya. Seperti kita ujian skripsi. Nah, tidak melihatkan lagi mana buktinya, tidak, karena sudah diupload secara online. Tetapi kalau RPL memang harus memperlihatkan. Itu bedanya. Nah, kemudian di Vibe itu juga Bapak Ibu seperti pertanyaannya pasti detail. Kalau RPL tidak, RPL ini hanya membuktikan. Berbeda antara RPL dengan PAIP. Mungkin itu ya Pak Alek ya. Ya, pokoknya kalau dosennya yakin, kita yakin Bapak Ibu mengerjakan, biasanya ya sudah kan memastikan saja. Namanya juga recognize pembelajaran masa lampau. Mungkin itu, terima kasih Pak Alek. Ya, terima kasih Bu Despa dan Bu Ika. Khusus referensi untuk Five Bapak dan Ibu ya, nanti yang 3 sampai 4 nama, 3 nama tadi disebutkan Bu Despa,
Ya, yang Ibu nanti Bapak tuliskan di sana adalah juga yang paling tidak IPM ya Bapak dan Ibu, yang sudah memiliki sertifikat insinyur profesional. Yang di five Bapak dan Ibu ya, khusus yang di five. Ya, jadi tidak hanya insinyur tapi paling tidak sudah IPM atau IPU. Dan tentu yang mengetahui rekam jejak Bapak dan Ibu. Sehingga seperti kata Bu Despa tadi, ketika penguji di majelis uji kompetensi nanti ragu, dia bisa bertanya, oh betul nggak Pak Ageng dulu pernah dengan Bapak begitu ya? Karena dia klaim bekerjanya seperti ini tahun sekian di sini. Gitu. Itu Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Despa, Bapak Alek, dan eh, dipersilakan kepada. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan Pak Alex selaku Kaprodi dan teman-teman mahasiswa insinyur. Di sini saya ingin bertanya terkait dengan kembali lagi pada bukti autentik untuk referensi kerja. Eh, saya dalam data saya ini itu semuanya ada 26 pengalamannya saya masukkan di sana. Dalam 26 pengalaman itu hanya 18 yang ada bukti referensinya. Yang 8 itu tidak ada. Satu, kemudian yang kedua, saya juga ada bukti referensi itu yang hanya saya miliki dalam bentuk soft copy saja. Tidak ada dalam bentuk hard copy-nya gitu kan. Dan itu pun mohon maaf itu menceng-menceng karena zaman dulu masih belum profesional untuk ininya apa untuk men-scan-nya. Dan juga yang dari 8 pengalaman pekerjaan itu yang jadi problem adalah perusahaan yang dulu pernah saya bekerja itu sudah berganti nama, kemudian berganti kepemilikan. Jadi sulit untuk mengajukan untuk membuat referensinya lagi. Jadi yang 8 ini bisa saya nyatakan tidak ada referensinya sama sekali. Nah, untuk yang 8 ini kalau kita jumlahkan terkait dengan keseluruhan itu kurang lebih 30% Pak Alek. Tidak 15%. Nah, ini bagaimana? Itu satu. Yang kedua, untuk yang referensi yang hanya ada soft copy-nya saja, tidak ada hard copy-nya. Ini apakah bisa diterima ataukah tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tadi Pak, ada beberapa referensi yang kurang dari 15%. Terus kemudian ada yang tidak ada sama sekali buktinya. Eh, Selanjutnya ada soft copy-nya, ternyata tidak ada hard copy-nya gitu. Jadi itu untuk verifikasinya seperti apa? Oke. Baik, siapa tadi nama Pak? Selamat. Tadi Bu Despa juga sudah menjelaskan apabila tidak ada bukti gitu ya, nanti bisa saja pada saat ujian RPL, nah ini kalau para dosen atau para penguji, ya nanti akan ditanyakan, terutama paling terkait pekerjaan yang pernah Bapak lakukan ya, pada PT tersebut seperti saya Pak. Nah, jadi masih bisa. Tapi kalau yang Pak Ip saya kurang jelas ya, jadi bisa nggak itu diakui yang sisanya tadi ya. Tapi kalau untuk RPL, tadi kan Pak Lid juga sudah menjelaskan, ini kan RPL ini masuk kategori IPP gitu Bu ya. Jadi kan masih level yang paling bawah. Nah, sehingga kalau masih ada kurang lebihnya itu masih masih apa istilahnya masih dibolehkan. Nah, nanti tergantung pada saat ujiannya. Kalau memang agak terlalu diragukan baru ditanyakan. Tapi kalau tidak, tapi selama ini tidak terlalu karena kan kita menilai paling Bapak tadi membuat sampai 30 ya. Sebenarnya kalau ada katakanlah nggak harus 30 15 juga kita sudah masuk level IPP sebenarnya ya. Jadi saya rasa sudah cukup begitu Pak. Saya rasa demikian. Demikian Bapak terkait dengan pertanyaan bukti tadi ya Pak ya. Ya, Mungkin Bapak Alek ada ya. tambahan? Jadi Pak Slamet tadi ada 8 yang tidak ada bukti Pak ya. Nanti mungkin bisa Bapak pilah-pilah kalau memang seperti kata Bu Despa tadi itu satu, dua, tiga atau empat di antara 8 itu adalah pekerjaan yang paling penting yang Bapak anggap begitu ya. Jangan-jangan nanti itu yang ditanya,
bisa saja nanti Pak itu nanti 4 sampai 5 menggunakan surat pernyataan. Gitu ya. Lalu untuk yang hanya ada soft copy nanti bisa Bapak salin ulang lagi saja untuk penjelasan atau menambah penjelasan yang hanya soft copy. Bapak tulis ulang lagi, diketik ulang lagi bahwa itu adalah penjelasan yang lebih rinci dari yang soft copy yang tidak terlalu terang sebagai bukti pendukung. Pak ya. Eh, begitu Pak tambahan penjelasan yang mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, terima kasih kepada Bapak Heri dan juga Bapak Alek. Eh, Dipersilakan untuk termin terakhir ya Bapak. Izin. Oh ya, kepada Bapak dan Ibu yang berada di Zoom meeting, apakah ada yang ingin ditanyakan? Dipersilakan untuk membuka audionya atau mic-nya. Izin bertanya, Bu. Ada? Ada, Bu. Izin bertanya, Bu. Atau bisa di chat, Pak, dipersilahkan. Izin, Bu. Izin Di bertanya. unmute saja, Pak, sudah bisa terdengar oleh kami. Boleh bertanya, Bu? Izin. Sudah terdengar? Apabila ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, dari Bapak Angga Satriadi, apakah mengambil IPM, IPP, IPM, IPU ini wajib atau pilihan? Terus selanjutnya pertanyaannya adalah, jika skor di bawah 600 maka tidak mendapatkan gelar IPP, hanya SRS insinyur saja, apakah SRI itu tetap bisa keluar? Dan juga terakhir adalah berapa tahun SRI itu berlaku? Baik, Pak Angga, untuk yang nomor satu, apakah mengambil IPP, IPM, dan IPT wajib atau pilihan Bapak dan Ibu? Dari kami pengelola PSPP, pilihan ya Bapak dan Ibu. Karena eh, kenapa pilihan? Karena kami hanya mengantarkan Bapak dan Ibu sampai dengan insinyur, begitu. Dan sekali lagi, insinyur itu pasti sudah dapat IPP, begitu ya. Bapak submit tadi yang Bapak dan Ibu isi di Simponi RPL Bapak itu, Bapak dan Ibu itu setara dengan IPP. Jika skor di bawah 600, maka kita tidak mendapat gelar IPP, hanya insinyur saja. Bapak dan Ibu tadi sekali lagi RPL itu setara dengan IPP. Itu saja sekali lagi yang Bapak dan Ibu submit itu sudah dapat IPP, begitu ya. Tapi harus diisi, bukan berarti tidak diisi Bapak dan Ibu ya. Ya, diisi submit itu dapat IPP. Berapa tahun lamanya STRI berlaku? 5 tahun Bapak dan Ibu ya. Lalu kita nanti harus mengisi PKB, pengembangan kepribadian berkelanjutan untuk mempertahankan ya, atau naik tingkat begitu sesuai dengan ranknya tadi. Kalau kita mau naik tingkat berarti 3.000 dikurangi dengan 600 paling tidak begitu ya. Atau kita isi lagi minimum dapat 3.000, lalu kita nanti akan diuji lagi untuk mendapat naik tingkat dari PP untuk menjadi IPM. Demikian Pak Angga, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih kepada Bapak Alek. Apakah masih ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya lagi? Dipersilahkan. Terkait dengan FAIP atau terkait dengan dokumen RPL yang menjadi syarat Bapak dan Ibu lulus dari program profesi insinyur ini. Terkait dengan
bukti Pak, apakah boleh digunakan foto Pak dari Pak Zulkarnain? Pak Jul, bukti apa Pak yang fotonya? Ah, ya, ya, ya sekitar 15. Begini Pak, lima kalau katakanlah 100 begitu ya, 100 berarti 85 semuanya ada bukti pendukungnya, begitu ya. Lalu 15 lagi tidak ada. 15 itu tadi yang diganti dengan surat pernyataan, begitu. Surat pernyataan hanya menyatakan bahwa surat pernyataan saya bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa ya saya pernah mengerjakan proyek ini di sini sebagai ini. Ya, yang menyatakan nama itu saja Pak surat pernyataannya. Ya. Tidak foto Pak. Jadi kalau kalau foto bukan Pak. Foto nanti misalnya waktu kita verifikasi dokumen di RPL Bapak. Oke, nanti Pak di sini saja di surat pernyataan itu nanti Bapak combine dengan fotonya, ya, itu untuk menguatkan bahwa saya melakukan ini di sini untuk pekerjaan ini. Untuk dia sifatnya menguatkan saja Pak, menguatkan surat pernyataan itu. Ya, begitu Pak fotonya. Ya, sudah Bapak Ibu, cukup. Ya, kalau kalau sudah cukup Bapak dan Ibu, kita lanjutkan dengan sesi coaching klinik atau asistensi dengan Bapak dan Ibu dosen pembimbing yang ada di sini saat ini. Ya, sekali lagi kalau ada yang berhubungan dengan Bu Ratna dan yang apa pasangannya ada di sini, apakah